Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Arjuna Production. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, komen. Oke lanjut, Nyimas Ratu Ayu Kawunganten. Berdirinya Kedokan Wunder, konon cerita para sesepuh daerah kita, yang biasa disampaikan pada suasana kenduri, selamatan, yang ditampilkan dalam bentuk Majapahit. Pada tahun 1475 Sultan Syarif Hidayatullah memegang kekuasaan daerah Cirebon dan pada waktu itu berniat untuk mengembangkan agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Mula-mula direncanakan pengembangan syiar agama itu ke daerah Banten, dan kiranya usaha itu diridhoi Allah, sehingga tidak memenuhi kesulitan apapun, dan dengan waktu relatif singkat agama Islam telah berkembang dengan pesatnya di daerah itu. Dikala itu di Pati Banten mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Nyi Ratu Banten, karena telah takdirnya maka wanita tersebut dipersunting oleh Syarif Hidayatullah, yaitu lebih dikenal Sunan Gunung Jati Cirebon, yang kemudian diberi gelar Nyimas Ratu Ayu Kawunganten. Dikisahkan selanjutnya bahwa dari perkawinannya itu dikaruniai dua orang anak, kesatu seorang putra bernama Ratu Winaon, lahir pada tahun 1477 Masehi. Yang kemudian setelah dewasa lalu menikah dengan Pangeran Ali Basah yang berasal dari Telaga daerah Majalengka. Anak kedua adalah seorang putra yang lahir pada tahun 1479 Masehi, bernama Pangeran Sabakingking, yang kelak kemudian menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hasanuddin. Demi mengembangkan agama Islam, Nyimas Ratu Kawunganten diperintah oleh suaminya untuk menebang hutan di daerah Lebak Sungsang tahun 1499 Masehi. Keberangkatan Nyimas Ratu Kawunganten dan Putri Winaon dikawal oleh seorang punggawa bernama Pangeran Pagertoya, menuju daerah Lebak Sungsang yang sama sekali belum diketahui letak dan tempatnya. Dengan ketekunan dan niat yang bulat, tidak lama di dalam perjalanan itu Nyimas Ratu Kawunganten mendapat firasat dan diketemukan daerah hutan belantara yang tertutup rumput alang-alang, dan daerah yang penuh dengan genangan air. Dalam kebingungannya Nyimas Ratu Kawunganten menuju tempat yang agak tinggi dan kering, dan disitulah tempat untuk beristirahat. Dalam peristirahatan itu, beliau terkantuk dengan nyenyak dikarenakan lelah dan letih. Frey keadaan kantuk itu, telah diterimanya ilham dari Allah. Dan terdengar suara tanpa rupa, sambil diterimanya, "Hai Nyimas Ratu Kawunganten, tancapkanlah tusuk kondemu untuk menebangi hutan yang dikehendakimu." Berkat rahmat Allah, setelah cucu konde ditancapkan di atas tanah hutan tersebut, keluarlah nyala api yang membakar hutan itu dalam waktu relatif singkat, sehingga sampai ke daerah-daerah lain di antaranya. Hutan Tugu terbakar seluas tanda kurang lebih 27 hektar, yang akhirnya sekarang menjadi pesawahan. Hutan Eretan ikut terbakar yang luasnya tanda kurang lebih 3,5 hektar. Hutan Bulak, menurut cerita orang tua bahwa penghuni hutan itu tidak lebih dari 40 ekor kera. Ke sebelah selatannya nyala api itu sampai daerah Jambe yang luasnya tanda kurang lebih 7,5 hektar. Setelah Nyimas Ratu Kawunganten selesai menjalankan tugas, disuruhnya pesuruh Nyimas Ratu Kawunganten untuk melaporkan pekerjaan yang sudah selesai kepada sang suaminya dan segera minta disaksikan oleh Sunan Bonang. Untuk menggenang jasa Nyimas Ratu Kawunganten, maka Sunan Bonang memberikan julukan sebagai kehormatannya Ratu Geni, yang berarti Ratu Api, dan dengan resmi daerah tersebut dikukuhkan sebagai daerah lahan sawah menjadi miliknya kira-kira terjadi pada tahun 1504 Masehi. Nyimas Ratu Kawunganten telah diusulkan oleh Sunan Bonang untuk tetap bertempat tinggal di daerah tersebut, sehingga dibuatkannya gubuk kecil beratapkan rumput ilalang sehingga dijadikan untuk tempat pengembangan agama Islam. Dalam suasana yang menggembirakan itu, disaksikan oleh Ki Kuwu Sangkan, Pangeran Pagertoya dan Sunan Bonang. Pada waktu berangkat untuk menyaksikan peresmian daerah kekuasaannya itu, mereka berangkat dengan mengambil arah jalur masing-masing. Ki Kuwu Sangkan menempuh perjalanan jalur selatan dan akhirnya sampailah ke sebuah batu yang ditumbuhi pepohonan, diantaranya pohon pandan. Dan untuk mengenang jasa Ki Kuwu Sangkan maka rakyat di situ menamakannya Buyut Selapandan, terletak di sebelah lapang bola desa Kedokan Wunder. Sedangkan Pangeran Pagertoya mengambil jalur utara, dan sampailah pada sebuah daerah yang ditumbuhi pohon kedawung, yang sampai sekarang bernama Buyut Kidawung, Pangeran Pagertoya. Setelah mengadakan perbincangan sejenak, mereka mengadakan pengukuran tanah dan mengelilingi daerah kekuasaan Nyimas Ratu Kawunganten dan sepanjang daerah tersebut dipasangkan patok sebagai batasnya. Mengelilingi daerah batasan tersebut menurut kebiasaan daerah setempat disebut IDER Bumi, dan istilah adat tersebut sampai sekarang masih berlaku dan dilaksanakan setahun sekali pada waktu rakyat mengadakan sedekah tanah, ngunjung, yang biasanya diadakan pada bulan Sura.
Setelah selesai menjalankan ider tanah, Ki Kuwu Sangkan dan Pangeran Pagertoya pulang kembali ke Cirebon, sedangkan Sunan Bonang bersama Nyimas Ratu Kawunganten akan menetap selamanya di daerah yang baru itu bersama seorang putrinya. Lapar, haus dan dahaga dialami oleh penduduk daerah baru itu, bahkan melanda sebagian besar tanaman mereka. Nyimas Ratu Kawunganten sangat prihatin dan sedih hatinya, karena segala reka usahanya belum dapat menanggulangi masalah kekeringan. Bukan hanya tanaman menjadi korban keganasan kekeringan itu, sampai jiwa manusia pun tidak sedikit yang korban karenanya. Nyimas Ratu Kawunganten, Sunan Bonang bersama putrinya tetap tabah hati dan selalu bersujud ke hadapan Allah SWT memohon ridhonya. Dengan karunia dan rahmatnya, pada suatu malam Nyimas Ratu Kawunganten mendapatkan firasat untuk segera menancapkan cucu konde yang sedang dipakainya di atas bumi tempat berpijaknya. Dengan ridho dan kemurahan Allah SWT, setelah cucu konde itu dicabut dari permukaan tanah, maka keluarlah tuo sumber air dengan deras, sebagai amanat Nyimas Ratu Kawunganten kepada rakyatnya, agar sumur tup itu diberi nama Sumur Gede. Sampai sekarang sumur itu terkenal dengan nama Sumur Gede yang letaknya tidak jauh dari tempat pesanggerahan itu. Kesaktian Nyimas Ratu Kawunganten itu terdengar jauh sampai keluar daerah bahkan sampai ke kawasan negeri lain, dan mereka berdatangan ke daerah baru itu untuk sekedar berguru kepadanya dan dianggap sebagai guru yang sakti dan bijaksana. Pada suatu ketika datanglah seorang putra Raja Cempa ke Pulau Jawa dan ingin mengetahui kesaktian Nyimas Ratu Kawunganten, dan diadakan perang tanding dengannya. Dalam perkelahian itu, Nyimas Ratu Kawunganten hampir terkalahkan kekuatan tenaganya, tetapi Ki Kuwu Sangkan tidak tinggal diam melihat kejadian semacam itu. Ki Kuwu Sangkan mengambil tindakan untuk menyampaikan tumbalnya kepada Nyimas Ratu Kawunganten guna mengalahkan putra Raja Campa itu. Setelah tumbal itu diterima, sekejap netra putra Raja Campa dapat dikalahkan dengan sekuat-kuatnya, sehingga jatuh tertunduk di atas tanah. Dan sampailah ajalnya pada tempat tersebut. Dan sebagai sandi bagi kita sekarang ini, jatuh tertunduk kedodok sama dengan Jawa, bekasnya, Bundar, sampai sekarang desa itu dinamakan Kedokan Bundar. Terbentuknya Desa Kedokan Bundar. Pada tahun 1797 Desa Kedokan Bundar pertama kalinya dipimpin oleh seorang kuwu bernama Ki Madris meliputi Dusun Kidul, Dusun Tengah, Dusun Lor, Dusun Cemeti, Dusun Gopala, Dusun Truwali, Dusun Pipisan, Dusun Druwolong, Dusun Sigandu. Setelah mengalami perkembangan zaman Desa Kedokan Bundar mengalami pemekaran menjadi 3 desa yaitu, Desa Kedokan Bundar, Desa Kedokan Agung, Desa Kedokan Sari yang sekarang menjadi Desa Kedokan Bundar Wetan. Itulah cerita terjadinya Kedokan Bundar, dan sekarang sedang berlangsung kunjungan adat tradisi turun-temurun. Sampai jumpa di channel Arjuna Production berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.